Di salah satu sudut desa Selopamioro, sebuah desa kecil di Bantul, Yogyakarta, berdiri bangunan sederhana. Tempat ini menjadi awal sebuah mimpi tentang pendidikan yang memadukan kreativitas seni dan kepedulian pada lingkungan. Bermula dari belajar di kolong jembatan, kini puluhan anak-anak desa bisa menjalani pendidikan non-formal dengan nyaman di sekolah Sungai Siluk. Seorang seniman asal Yogyakarta bernama Kuat adalah sosok yang menyemai mimpi-mimpi itu. Dialah yang berperan di balik pendirian Sekolah Sungai Siluk. Dulu, sebelum berganti nama menjadi Sekolah Sungai Siluk, kegiatan belajar ini diadakan di bawah jembatan. Itulah mengapa tempat ini dikenal dengan sebutan Jembatan Edukasi Siluk. Jembatan Edukasi Siluk awalnya berdiri di atas Sungai Oyo, lokasi yang sering mengalami banjir karena sampah yang menumpuk. Kondisi ini yang kemudian membuat Kuat mengubah tempat itu, agar sungai kembali mengalir dengan baik dan anak-anak bisa belajar tanpa takut air meluap. Kita dari awal itu tentang bagaimana lingkungan, tentang sampah, bagaimana warga membuang sampah di bantaran Sungai Oyo di bawah kolong jembatan. Nah, dari situlah keprihatinan kami bersama teman-teman, di mana saya menggerakkan teman-teman ini untuk membersihkan di bawah kolong jembatan itu. Setelah kami bersihkan dalam persiapan 1 tahun menjadi taman bacaan masyarakat yang kami launching di tahun 2017. Karena di awal-awal kami itu bagaimana kolong jembatan pertama itu sebetulnya bagaimana tidak menjadi tempat pembuangan sampah lagi baik dari warga dan pengendara. Akhirnya saya berinisiatif bagaimana tempat ini dijadikan tempat untuk berkumpul baik anak-anak dan warga. Dari situlah terus saya pengen menjadikan bawah kolong jembatan ini menjadi sebuah taman bacaan masyarakat, agar setiap hari atau setiap minggu di bawah kolong jembatan ini ada kegiatan yang positif tentunya. Di Sekolah Sungai Siluk, anak-anak yang datang tak hanya dari desa Selopamioro, melainkan juga dari luar desa Selopamioro. Mereka bisa belajar membaca, melukis, hingga menari. Waktu 2016-2017 itu anak-anak baru sekitar 20-30 anak yang ikut rutin kegiatan setiap minggunya. Terus sampai hari ini tahun 2025 sudah sekitar 75 anak yang ikut setiap minggunya. Tentunya ada kelas melukis, kelas tari, kelas bahasa Inggris. Kreativitas dan cinta lingkungan tumbuh berdampingan. Setiap anak yang belajar di sini wajib membawa botol bekas. Setiap anak yang mengikuti kelas itu wajib membawa botol bekas minimal 3. Jadi dari pendapatan itulah roda atau perputaran pendidikan di sini bisa membiayai sendiri. Seperti contohnya kelas melukis itu kita sudah menyiapkan dari meja lukisnya, dari pastel pewarnanya, bahkan dari kertasnya. Jadi anak-anak sekitar sini yang mau ikut itu cuman datang dan wajib membawa botol bekas tadi. Orang tua di sini ada 2 orang yang benar-benar ngobrol ke saya bahwa setelah mereka mengikuti kelas di sini, karena di rumah itu nggak ada botol, anak ini ketika pulang sekolah secara tiap harinya ada botol itu diambil di jalan. Itu hal yang pengen sebetulnya edukasi yang pengen kami berikan ke anak-anak. Jadi tidak hanya membeli terus disimpan, tapi botol-botol bekas atau barang-barang sampah yang di jalan itu diambil oleh anak. Itu harapan kami. Jadi anak-anak sejak dini bagaimana bisa mengumpulkan sampah, setidaknya seperti 2 anak ini tadi mengambil atau memungut sampah atau botol plastik itu di jalan. Dalam menjalankan Sekolah Sungai Siluk, Kuat tidak sendiri. Hadir pula seniman lainnya, mahasiswa, dan relawan dari berbagai penjuru
yang rela menjadi sahabat belajar anak-anak. Ada lagi untuk bebas komunitas, di mana bebas komunitas ini diisi oleh teman-teman mahasiswa atau BEM yang ada di Jogja ini, bisa menyalurkan atau bisa memberi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak atau warga di Dusun Siluk ini. Menurut saya itu sangat salah satu inspirasi juga, karena beliau juga memberikan ide-ide yang bagus untuk bagaimana kita yang berada di desa ini juga tidak tertinggal dengan orang-orang yang di kota, dengan mulai menanamkan tentang literasi dan edukasi tentang segalanya yang dampaknya positif bagi masyarakat semua. Tak selamanya perjalanan membangun sekolah Sungai Siluk selalu mulus. Tahun 2017, banjir bandang menghanyutkan semua fasilitas yang ada di Jembatan Edukasi Siluk. Namun Kuat tak menyerah. Ia bertekad untuk membangun Jembatan Edukasi Siluk menjadi pusat kegiatan yang lebih layak. Di bulan Oktober kita sudah siap menjadi Taman Bacaan Masyarakat. Nah, di 1 bulan setelah pembukaan itu terjadilah banjir bandang, badai cempaka yang istilahnya menghanyutkan atau menghilangkan semua fasilitas yang ada di Taman Bacaan, kecuali buku bisa kita selamatkan karena waktu itu memang terjadi sore hari dan malam, akhirnya sudah semua fasilitas kita ikhlaskan kecuali buku. Alhamdulillah kita bisa mengamankan. Setelah banjir 2017 di bulan November tersebut, kami harus segera membangun. Setelah banjir itu 2 minggu kami berusaha membangun secara mandiri dan swadaya. Kami mendapatkan tidak hanya berbentuk dana, tapi support dari teman-teman di luar Siluk bahwa ini harus segera diperbaiki dan segera harus berjalan lagi. Setelah itu bisa berjalan 1 bulan setelah banjir, kita buka lagi kelas-kelasnya. Setelah itu kita didatangi salah satu CSR bahwa mereka melihat kondisi dan perjuangan teman-teman di Siluk ini mau membantu, tapi dengan syarat harus pindah dari kolong jembatan demi keamanan anak-anak. Sekolah Sungai Siluk semakin berkembang. Kini ada 75 anak rutin mengikuti kegiatan di Sekolah Sungai Siluk. Seru, terus ketemu banyak teman, terus kita juga bisa berkarya, bisa menggambar atau gimana gitu. Aku di sini bisa berkarya, berkreasi, terus banyak lagi. Ya, sini kan ada wadah untuk berkreasi ya, banyak sekali. Terus ada manfaat-manfaat bagi warga sekitar gitu. Jadi misalnya ada lokakarya atau seminar atau maksudnya macam-macam gitu, itu ada di sini. Jadi manfaatnya bagi warga itu banyak sekali. Jadi nambah pengetahuan, terus nambah sosialisasi itu. Apa yang dilakukan Kuat mungkin terlihat kecil, tapi dari kolong jembatan itu ratusan anak telah tumbuh. Mereka belajar, berkarya, dan percaya bahwa impian mereka bisa diraih. Berjalannya waktu tentu kami punya pengharapan atau mimpi besar bahwa kami ingin mempunyai sekolah non formal atau sekolah alam setingkat SD, SMP, SMA ya bahkan. Tapi kita akan fokus lebih ke pendidikan anak, bagaimana kita menyatukan pendidikan ini dengan alam. Jadi anak-anak istilahnya sekolah alam yang memang anak-anak itu dididik tidak di dalam kelas, tapi bagaimana anak-anak belajar di luar kelas tapi dia bisa menerima dengan apa ilmu yang kita sampaikan itu menjadi hal atau menjadi apa namanya ya, lebih mudah menerima anak-anak itu daripada di ruang kelas. Itu adalah sebetulnya mimpi besar kami